Assalamualaikum sahabat semua. Pagi ini saya mau cek kondisi backlog yang sedang inkubasi ya. Alhamdulillah ya lumayan bagus. Hampir 90% berhasil semua dan miseliumnya bagus ya. Jadi ini belum selesai dibongkar, jadi ruang inkubasinya saya ada di box di sini. Nah, pada video kali ini saya mereview kontaminasi yang perlu teman-teman hindari. Mudah-mudahan kontaminasi ini tidak ada pada teman-teman ya. Kita langsung. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat video-video saya sebelumnya seputar jamur, yaitu komposisinya yang idealnya apa, desain kumbung yang biayanya murah ataupun efektif dan modal sedikit terbatas tapi hasilnya tetap bagus. Itu videonya ada di video sebelumnya, nanti link videonya saya taruh di deskripsi. Ada komposisi yang ideal untuk backlog ya. Nah, kita sambil review ini saya mau bongkar-bongkar juga ya. Yang ini tinggal sedikit. Nah, kita mau review yang kontaminasi backlog yang paling ditakuti ya, bisa dikatakan ekstrim, yang ini guram. Nah, teman-teman bisa perbandingkan, ini backlog yang gagal juga. Nah, kita perbandingkan hanya dua di sini ya, dua jenis yang gagal. Kalau kontaminasi itu banyak jenisnya, ada kalau nggak salah ada 4 atau 5 jenis kontaminasi. Dan cara penangani, cara pengatasinya sudah ada di video sebelumnya. Yang nanti di link deskripsi juga ada videonya, teman-teman ikuti saja video-video sebelumnya seputar jamur, insya Allah bermanfaat. Nah, ini kita bahas yang perbandingan dua ini saja ya. Sejauh mana sih berbahayanya atau sejauh mana sih risikonya kontaminasi guram itu dan ciri-cirinya apa ya. Halo teman-teman, terima kasih atas dukungannya selama ini. Alhamdulillah kita selalu semangat dan sudah mencapai 5.000 subscribe. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa terus semangat ikuti channel ini karena channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, ikut kontaminasi hijau. Ya, kalau ini tidak steril ya, kurang steril, mungkin ini bagian di dalam stemmer, mungkin bagiannya kurang tersentuh uap ya, wajar. Dari 1000 atau 500 yang kita stem nggak steril 100 atau 50 nggak apa-apa ya. Nah, kita fokus ke guram. Nah, guram ini ya, ini guram, cirinya guram penyet, ini kempes nih, lunak. Baunya itu baunya asam, baunya asam kayak seperti tahu busuk ya, baunya asam seperti buah-buahan yang sudah busuk. Nah, ini ciri guram kempes. Nah, ini guram nih. Nah, ini sebenarnya ulat. Nah, apa itu guram? Teman-teman bisa mencek videonya sebelumnya. Guram itu terjadi ya, ketika miselium sudah jalan seperti ini teman-teman. Nah, itu bedanya guram. Kalau kontaminasi ini miseliumnya tidak jalan. Nah, guram ini terjadi ketika miselium sudah bagus seperti ini. Nah, miseliumnya sudah putih semua. Jadi pada awalnya, nah lihat ya, pada dasarnya sebelumnya guram, nah yang ini putih semua. Ini kan sudah hampir penuh. Jadi terserang guram, mati langsung miseliumnya, dan seperti bekatul lagi nih, tak ada lagi. Nah, bedakan antara kena guram dengan miselium tipis. Kalau miselium yang tipis ya, memang agak sedikit pudar miseliumnya tapi keras. Nah, ini kan lunak. Ini sudah fix kena terserang sama guram ya, bukan miselium yang tipis. Nah, ingat guram lagi ya. Yang guram ini cepat sekali berpindah ya, karena guram ini seperti hama kecil, kutu kecil ya. Nah, berpindah nanti menggerogoti backlog yang sudah bagus seperti ini, bisa terserang guram kalau tidak cepat diatasi. Nah, ini ada satu lagi nih yang kena guram. Lihat ya, kita lihat yang terkena guram. Nah, ini saya bisa melihatnya langsung. Guram nih ya. Cara mengatasi guram ini, mengantisipasi ya, bukan mengatasinya, saya belum tahu sampai saat ini karena ini sudah rusak. Kita buang aja ini ya, buang atau bakar, bagusnya dibakar jadikan pupuk. Mengantisipasi supaya tidak terserang guram, yang pertama teman-teman usahakan nyetemnya sematang mungkin, steril mungkin.
dan kumbungnya ruang inkubasi ini steril ya. Kemarin ini saya berdekatan dengan komposisi yang belum diaduk atau dedak ya, seperti ini ya. Jadi garam ini dari media. Biasanya dedaknya yang sudah busuk ataupun dedaknya belum terkompos. Ya mungkin kita berbahas sebatas itu saja dulu, karena saya sudah membahas sebelumnya jenis-jenis kontaminasi. Ada yang guram, ada yang kena hijau, ada yang terserang oncom, ya, kumis, banyak sekali jenis kontaminasi. Yang sebelumnya kontaminasi yang selain yang guram ini bisa saya kali dengan berulang kalau ini nggak bisa. Oke, cukup sekian. Nah, tonton, tunggu video selanjutnya ya. Kita ini lagi mengukus ya, yang udah matang. Nah, ini pengukusan yang sudah matang. Mungkin teman-teman nanti saya bahas juga ciri-ciri log yang sudah matang ya. Ciri log yang sudah matang apa saja, dari segi bau bisa, dari segi bentuk, dan dari segi lama stepnya. Tapi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tunggu videonya.